Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya lagi, Zulfanida Asma Nabila. Ya, saya adalah mahasiswa di Prodi S1 Kebidanan semester 2 di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke teman-teman, kali ini kita tetap dengan praktikum mata kuliah Fisika Kesehatan, tetapi eh, pembahasannya sama tentang termodinamika terkait dengan suhu tubuh. Tetapi di video kali ini ada yang berbeda. Saya tidak akan menjelaskan materi seperti biasa, tapi kali ini saya akan melakukan pengecekan suhu tubuh, atau bisa dibilang kali ini saya akan melakukan studi kasus atau analisa terkait dengan suhu tubuh saya sendiri. Jadi ini nanti konsepnya saya akan memeriksa suhu tubuh saya secara berkala. Nanti saya akan memeriksa yang pertama di jam 4 pagi, sekitar jam 4 pagi, kemudian jam 7 pagi, kemudian jam 12 siang, kemudian maghrib, nanti sekitar jam 6 atau setengah 7 sore. Nah, yang terakhir yaitu sekitar tengah malam jam 12 sampai jam 2 dini hari. Nah, dari hasil yang saya dapatkan terkait nilai suhu tubuh saya nanti, di akhir saya akan menganalisa dan memberi kesimpulan terkait dengan perbedaan-perbedaan angka yang saya dapatkan dari pemeriksaan suhu tubuh saya tadi. Jadi nanti di akhir saya akan memberikan kesimpulan kenapa suhu tubuh saya di pagi hari sekian, kenapa suhu tubuh saya di siang hari sekian, kenapa suhu tubuh saya di malam hari sekian. Jadi nanti kira-kira seperti itu ya teman-teman. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan suhu tubuh saya, perhitungan suhu tubuh saya, perbedaannya dan analisanya, teman-teman bisa menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Halo, 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 halo teman-teman. Nah, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan di jam 4 pagi. Sekarang jam berapa? Hayo. Sekarang adalah jam 4:06. Mirror ya. Ya, tapi sekarang jam 4:06. Maaf. Bisa dilihat. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama di jam 4:06. Ini adalah termometernya. Saya pakai termometer digital mereknya Omron. Untuk waktu tunggu termometer ini 2 menit. Jadi setelah saya letakkan di ketiak nanti, kita perlu menunggunya 2 menit. Jadi sabar ya teman-teman, nanti kita tunggu dulu 2 menit. Oke, sekarang saya nyalakan dulu. Ini tombol powernya. Kelihatan nggak? Udah nyala. Kemudian saya akan meletakkan di ketiak saya. Oke, kita tunggu ya. Bentar. Oke, kita tunggu sambil dia bunyi titit titit titit. Nanti kita bisa ambil dan lihat hasilnya. Kita sambil lihat ini termometer Omron. Jadi saya pakai termometer merek Omron. Saya belinya di Kimia Farma. Harganya 74.000. Ini termometer digital. Dia bisa dalam satuan Fahrenheit dan derajat Celcius. Tapi waktu tunggunya agak lama, 2 menit. Teman-teman semuanya udah sahur belum? Saya habis sahur. Sekarang jam 4 udah mau imsak ya. Jangan lupa sahur biar kuat puasanya. Jangan lupa minum air putih yang banyak biar kuat puasanya. Udah bunyi sini ya. Sabar ya, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Jangan lupa tadarus. Jangan tidur habis sahur, nanti subuhnya kelewatan. Oh ya, beli termometer nggak harus di Kimia Farma kok, bisa di apotek terdekat. Tapi saya apotek terdekatnya Kimia Farma. Jadi ya saya beli di Kimia Farma. Harga termometer tuh beda-beda tau ternyata. Kalau ini kan 74. Ini tuh udah bunyi, udah bunyi. Nggak sabar mau lihat. Oke. Berapa suhu tubuh saya? Oke teman-teman, suhu tubuh saya di pagi hari ini adalah 35,7. Di jam berapa tadi? Ini tadi jam 4 lebih 6. Jam 4 lebih 6 ya? Iya, jam 4 lebih 6 dan sekarang jam 4 lebih 8. Bener 2 menit loh. Ya, 35,7 ya teman-teman. Oke, diingat-ingat ya, hasil
pemeriksaan suhu tubuh saya di jam 4:06, keluarnya jadi jam 4:06, yaitu 35,7. Oke, terima kasih. Untuk suhu tubuh selanjutnya nanti ya jam 7 pagi. Kita bertemu lagi di jam 7 pagi. Dadah. Halo teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita akan memeriksa di jam 7. Tapi sekarang sudah lebih jam 7 lebih 25 menit. Tapi nggak apa-apa. Ayo sekarang kita periksa suhu tubuh saya. Kita nyalakan dulu. Oke, tombol power seperti biasa. Oke, bentar ya. Kita tunggu selama 2 menit. Oke, sambil menunggu. Saya akan melihat beranda IG terlebih dahulu. Btw semangat rasanya ya teman-teman, masih pagi belum jam 7 lebih. Hampir setengah 8. Masih pagi, di beranda IG udah ada mixu. Maaf ya, ada suara tetangga saya. Nggak berisik kan? Udah bunyi. Oke, kita lihat ayo. Ya, suhu tubuh saya untuk di pemeriksaan di jam 7:25 yaitu 35,4 derajat Celcius. Oke, jadi 35,4 derajat Celcius. Oke teman-teman, sampai ketemu di pemeriksaan selanjutnya ya. Dadah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan yang ketiga yaitu di sekitar jam 10, tapi ini udah jam 10.40. Maaf ya teman-teman, telat 40 menit, tapi nggak apa-apa. Kita tetap periksa di jam 10.40. Oke, kita nyalakan dulu ini tombol powernya. Udah nyala. Yuk, sekarang kita coba. Kita tunggu dulu selama 2 menit. Praktikum saya yang belum saya kerjakan masih ada 2, deadline-nya habis UTS. Karena nggak ada minggu tenang, jadi sama ibu intinya ditunda untuk pengumpulannya. Maaf ya teman-teman, agak berisik soalnya di kos tetangga saya pada sering berinteraksi. Oh, udah bunyi. Oke, mari kita lihat. Oke, jadi suhu untuk pemeriksaan yang ketiga yaitu di jam 10 yaitu 36,0 derajat Celcius. 36,0 derajat Celcius. Bentar. Gimana ya? Biar kelihatan kan 36,0 derajat Celcius. Oke, jadi itu adalah untuk pemeriksaan di jam 10. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di pemeriksaan di jam 12. Dadah teman-teman, semangat berpuasa. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di jam berapa ini? 12.14. Maaf ya teman-teman, nggak jam 12 pas. Oke, ayo sekarang kita cek suhu tubuh saya di jam 12:14. Tapi udah jalan ke 15 ya. Oke, kita on-kan dulu. Sudah. Yuk. Oke. Kita tunggu. Seperti biasa 2 menit. Tunggu ya. Ini kalau nggak salah pemeriksaan ke 4 ya? Ya 4. Ya 4. Ini yang pertama sahur. Yang kedua jam 7. Yang ketiga jam 10. Nah, yang keempat jam 12. Oh ya maaf, sebelumnya saya akan lupa menyebutkan kalau saya juga melakukan pemeriksaan habis tarawih, tapi di awal tadi saya nggak sempat lupa. Jadi nanti kita juga akan melakukan pemeriksaan setelah tarawih itu ya. Stay tune. Setelah itu supaya mendapatkan hasil analisanya. Ini dulu. Ada berapa? Lihat nggak?
praktikum ada 3, TM5, TM6, dan TM7. Semangat ya teman-teman semuanya mengerjakan tugasnya. Ini udah bunyi. Oke, kita ambil dulu. Nah, ini dia jadi suhu tubuh saya di jam 12.14. Tapi sekarang udah jam 12.16 kan, pas 2 menit. Ini suhu saya adalah 36,4 derajat Celcius. Oke ya teman-teman, jadi untuk suhu tubuh saya di pemeriksaan jam 12:14 dengan hasilnya keluar di jam 12.16 adalah 36,4 derajat Celcius. Oke, kita ingat-ingat ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pemeriksaan selanjutnya di jam berapa ya? Oke deh, pokoknya kita ketemu di pemeriksaan selanjutnya. Bye-bye. Dadah, dadah. Halo, ketemu lagi. Oke, kali ini kita akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh di jam habis setelah berbuka puasa, jam 17.49. Sebenarnya saya belum berbuka, hanya minum aja. Tapi nggak apa-apa. Jam 17.49, maghrib. Kita nyalakan dulu termometernya seperti biasa, tombol power. Oke. Kita tunggu 2 menit. Selamat berbuka puasa teman-teman semuanya. Semoga puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga puasanya berkah. Mau lihat beranda IG dulu. Maaf ya, berisik lagi. Soalnya tetangga saya pada berbuka puasa. Di beranda teratas ada IG-nya. Akamawa Unusa. Mau wisuda kayaknya. Wisuda pelantikan lulusan tahun akademik 2022-2023 periode Kasal Unusa. Tuh kan ramai banget kalau buka tuh. Buka sahur pagi sebelum berangkat kerja. Kosan saya ramai banget. Sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat kuliah, sebelum berangkat sekolah. Soalnya kos keluarga kayak gitu. Belum bunyi. Nah, bunyi. Oke, mari kita lihat hasilnya. Oke, jadi suhu tubuh saya di jam berbuka puasa jam 17. Jam berapa tadi? Ya, pokoknya sekitar jam itu adalah 35,7. Bukannya tadi jam 17.47 ya? Ya, 35,7. Oke, teman-teman, sampai ketemu di pemeriksaan selanjutnya. Dadah. Hai teman-teman, ketemu lagi. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kelima, yaitu setelah tarawih. Sebelumnya saya minta maaf karena saya di awal tadi tidak menyebutkan harus melakukan pemeriksaan juga setelah tarawih. Jadi saya tadi hanya menyebutkan 5, dan 2 yang terakhir itu setelah berbuka dan di tengah malam jam 12 sampai jam 2. Jadi saya lupa menyebutkan kalau saya juga akan melakukan pemeriksaan di setelah tarawih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Nah, kali ini pemeriksaan tambahan yang setelah tarawih tadi, mari kita cek terlebih dahulu. Nih, termometernya masih belum nyala, mari kita nyalakan power. Oke. Kita coba. Bentar. Oke, seperti biasa kita tunggu dulu 2 menit. Kalian semua hari ini tarawih apa enggak? Kali ini tarawih di masjid dekat rumah saya cepet banget, gak seperti biasa. Imamnya kan ganti tiap hari. Nah, ini tadi cepet banget tarawihnya. Kita tunggu ya 2 menit. Tunggu sampai berbunyi tirit. Nanti coba dengarkan, benar gak ya? Oh iya, saya lupa nunjukin jamnya. Jam 19.55 ya teman-teman, setelah tarawih. Tadi saya tarawih selesai sekitar jam 19.40. Nih bunyi, dengar gak? Bunyi, udah selesai bunyinya. Oke, kita cek. Ini dia suhu tubuh saya setelah tarawih jam berapa ini tadi?
jam 19.55, detiknya ke 24, 19.55 ya tepatnya. Setelah tarawih, suhu saya 36,1 derajat Celcius. Oke, diingat-ingat ya teman-teman, untuk suhu pemeriksaan ke berapa ya? Kelima. Ya, suhu pemeriksaan kelima setelah tarawih, tepatnya jam 19.55, suhu saya adalah 36,1 derajat Celcius. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pemeriksaan selanjutnya. Nanti ketemu lagi dengan saya. Dadah. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya. Ya, sekarang adalah jam 1:20. Ya, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan terakhir, yaitu pemeriksaan ke-6, pemeriksaan suhu tubuh saya di jam 1:20. Jam 1:20 ya, untuk pemeriksaan ke-6. Oke, ini termometernya. Kita on-kan dulu. Kita pasang. Kita tunggu selama 2 menit. Ini adalah pemeriksaan terakhir sebelum saya menganalisis dan menyimpulkan terkait dengan perbedaan suhu di pemeriksaan awal hingga pemeriksaan akhir. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Nanti teman-teman simak video ini sampai akhir ya. Kalian semua pasti udah pada tidur ya di jam segini. Atau belum? Sambil nunggu sahur. Jam 1:20 kita tunggu. Sekarang 21:21. Kita tunggu 1 menit lagi. Jangan lupa untuk sahur. Coba nanti deh. Masih bentar lagi, soalnya udah 1:22. Sudah ngantuk ya? Nah, udah bunyi. Ya, kita cek. Oke, untuk suhu tubuh saya di jam pengecekan tadi di jam 1:20 dini hari itu adalah 36,4 derajat Celcius. Kelihatan nggak teman-teman? 36,4 derajat Celcius. Ya, mirror ya. Oke, itu tadi adalah pemeriksaan tubuh saya terakhir di praktikum ini, yaitu pemeriksaan ke-6 di jam 1:20. Untuk selanjutnya saya akan menganalisa dan memberikan kesimpulan atas pemeriksaan suhu tubuh saya. Hasilnya nanti akan saya berikan analisa dan kesimpulan. Jadi untuk hasil terakhir 36,4 derajat Celcius. Oke, kita ingat-ingat ya teman-teman. Oke, tunggu selanjutnya untuk mendapatkan analisa dan kesimpulan dari saya. Terima kasih. Dadah, sampai ketemu nanti. Halo teman-teman semuanya. Oke, kali ini saatnya kita untuk menganalisa dan memberikan kesimpulan terkait dengan pemeriksaan suhu tubuh saya sebelumnya. Oke teman-teman, sebelumnya dari hasil pemeriksaan yang kita dapatkan, hasil dari awal hingga akhir pemeriksaan ini berbeda-beda kan ya. Dari awal berapa, bisa naik berapa, turun berapa, naik berapa, turun berapa, naik turun, terus hasilnya. Ini kenapa sih? Padahal yang diperiksa itu 1 orang. Tempatnya juga sama-sama di Ketiak. Harinya juga sama, 1 hari. Tuh, kenapa terus kok bisa berbeda-beda? Kenapa yuk? Mungkin teman-teman ada yang tahu? Oke, mungkin teman-teman sambil nonton bisa sambil jawab ya. Kenapa kok bisa berbeda-beda padahal orangnya sama? Pemeriksaannya juga sama nih di tempat ini. Ayo, ya kan? Pasti teman-teman ingat kan? Saya pemeriksa suhu tubuh saya juga di sini. Nah, ya kan? Lalu kenapa kok berbeda-beda? Oke, jawaban dari pertanyaan ini ada kaitannya dengan video saya sebelumnya, yaitu termodinamika terkait dengan suhu tubuh, bagian pembahasan faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Oke. Nah, faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang bisa membuat suhu tubuh kita berbeda-beda di setiap pemeriksaannya. Salah satu faktornya yaitu ada faktor lingkungan. Nah, ini contohnya yaitu apabila kita melakukan pemeriksaan di pagi hari dan siang hari. Ini pasti suhunya berbeda kan. Kalau di pagi hari biasanya relatif rendah, dingin. Kalau di siang hari biasanya relatif tinggi, panas.
Nah, suhu lingkungan tersebut bisa mempengaruhi suhu tubuh kita juga. Jadi apabila suhu lingkungan rendah, maka suhu tubuh kita bisa menyesuaikan suhu lingkungan ini, jadi ikutan rendah. Nah, apabila suhu lingkungannya tinggi, maka suhu tubuh kita juga bisa menyesuaikan suhu lingkungan ini, jadi suhu tubuh kita jadinya tinggi. Nah, di satu tempat ini suhu tubuhnya kan bisa di satu tempat ini, maaf, suhu lingkungannya kan juga bisa berubah di dalam satu hari. Sama di jam ini rendah, suhunya mungkin bisa 35,5. Kemudian di siang hari di ruangan ini pastinya juga berbeda, ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan uh, suhu tubuh suhu tubuh saya sendiri berbeda-beda pada setiap pemeriksaannya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman dari sini. Nah, selain faktor suhu lingkungan itu, juga ada faktor aktivitas fisik. Jadi, tergantung. Sebelum melakukan pemeriksaan tadi, kita melakukan pekerjaan apa? Apakah berat banget atau enggak? Kalau kita melakukan pekerjaan yang berat sebelum pemeriksaan, keringat bercucuran di mana-mana. Nah, itu juga bisa menyebabkan suhu kita relatif tinggi, metabolismenya tinggi, suhunya kita juga relatif tinggi. Nah, apabila sebelum melakukan pemeriksaan kita cuma rebahan aja, nyalain kipas, nyalain AC, nah itu juga bisa menyebabkan suhu kita relatif rendah. Soalnya kita nggak ngapa-ngapain, suhu tubuh kita juga nggak berusaha juga kondisi tubuh kita, metabolisme tubuh kita juga nggak tinggi-tinggi banget, soalnya kita nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ada energi yang perlu kita keluarkan, jadi suhu tubuh kita bisa relatif rendah. Oke, nah selain itu juga ada beberapa faktor lainnya. Kalau dari manusia satu dengan manusia yang lain, pastinya kan suhunya juga berbeda-beda. Walaupun di satu tempat, ya pastilah berbeda. Karena usia seseorang berbeda-beda. Usia bisa menyebabkan uh, usia juga merupakan faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia. Jenis kelaminnya juga berbeda-beda. Jenis kelamin juga bisa uh, yang juga bisa membuat suhu tubuh manusia berbeda-beda. Dia juga merupakan faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Nah, kemarin saya melakukan pemeriksaan di ketiak. Ya kan, di ketiak menggunakan termometer ini. Nah, di ketiak ya. Nah, untuk suhu ketiak normalnya itu 35,9 sampai 36,7 derajat Celcius. Loh, Zulfa, kemarin suhumu ada yang di bawah 35,9. Gimana tuh? Nggak normal ya kamu? Nggak gitu ya teman-teman. Jadi tetap, walaupun ada patokan normalnya 35,9 sampai 36,7 derajat Celcius, tapi patokan ini bukan patokan mutlak yang bisa menjadikan seseorang suhunya dalam kategori disebutkan dalam kategori normal, patokan mutlaknya bukan ini. Jadi ya tetap dipengaruhi sama suhu lingkungan, tetap dipengaruhi dari aktivitas manusia itu sendiri, tetap dipengaruhi dari kesehatan manusia itu sendiri, kondisi tubuh manusia itu sendiri, keseimbangan tubuh manusia itu sendiri. Jadi tetap ya, jadi faktor yang mempengaruhi suhu tubuh manusia itu tetap menjadi pengaruh utama dari hasil pemeriksaan suhu tubuh kita yang kita dapatkan nanti. Jadi nggak selalu yang di bawah 35,9 itu berarti nggak normal, dan juga nggak selalu yang di atas 36,7 itu tadi jadinya nggak normal ya. Bisa dipahami ya teman-teman dari sini? Oke, selanjutnya kita akan menganalisa perubahan suhu saya dari pemeriksaan kemarin. Untuk pemeriksaan pertama yaitu jam 4:06 setelah sahur, kita mendapatkan suhu 35,7 derajat Celcius. Nah, ini 35,7 derajat Celcius ini tergolong rendah ya kan? Ya normal, tapi normal yang rendah. Bukan maksudnya kan kalau sama ranknya 35,9 sampai 36,7. Kalau hasilnya 35,9 berarti kan normal tapi rendah. Kalau 36,7 normal tapi di bagian tingginya. Itu ya. Nah, dari yang pemeriksaan di jam 4:06 tadi hasilnya adalah 35,7. Nah, ini relatif rendah ya berarti. Nah, di jam sahur ini otomatis saya kan bangun tidur, di mana suhu tubuh di saat bangun tidur itu merupakan suhu tubuh basal, di mana kan manusia sebelumnya nggak melakukan apa-apa ya, tubuhnya normal, rileks, santai, nggak habis ngapa-ngapain, nggak habis mengeluarkan energi apapun, habis istirahat kan. Nah, itu
hasil yang didapatkan merupakan suhu tubuh basal yang relatif rendah karena belum belum terserang apa-apa, belum terserang, maksudnya suhu lingkungannya juga menyesuaikan suhu saat kita tidur. Jadinya suhunya relatif rendah, apalagi kan jam 4 lebih 6 kan ya masih dingin-dingin gitu ya, kalau kalau cuaca nggak mendung. Kalau cuaca nggak mendung yang sebelum hujan biasanya kan panas. Nah, itu bisa menyebabkan suhu rendah. Jadi suhu tubuh saya 35,7. Normal ya berarti. Suhu bangun tidur 35,7 normal ya teman-teman. Oke, selanjutnya kemudian jam pemeriksaan di jam 7 lebih 25 menit. Kita mendapatkan hasil pemeriksaan yaitu 35,4 derajat Celcius. Loh, turun. Kenapa kok bisa turun? Nah, habis sholat subuh, saya tidur lagi itu ceritanya. Nah, otomatis suhu tubuh basah lagi. Nah, masih pagi kan masih pagi, suhu lingkungannya juga nggak terlalu tinggi. Jadi kalau untuk hasil 35,4 itu masih hasil yang normal kan ya teman-teman. Oke, selanjutnya di jam 10.40 suhu yang saya dapatkan 36,0. Nah, mulai naik nih. Mulai naik. Nah, apalagi saya juga waktu itu kuliah. Jadi suhu lingkungannya juga mulai naik dari pagi ke siang kan otomatis naik. Nah, saya juga melakukan aktivitas kuliah ya waktu itu. Jadi untuk suhu tubuh naiknya masih di rank 36,0, suhunya normal ya teman-teman. Kemudian jam 12 lebih 14 ini nih, saya mendapatkan hasil pemeriksaan 36,4. Ini nih, naikkan ya dari 36,0 naik jadi 36,4. Jam 12.14. Iya kan? Soalnya jam 12 lagi panas-panasnya. Jam 12 lagi panas-panasnya tuh dapat tuh hasil 36,4. Habis kuliah juga tuh saya jam 12. Nah, pas berarti suhunya normal, naik seiring dengan naiknya suhu lingkungan juga diiringi dengan aktivitas yang saya lakukan kuliah, suhu tubuh saya naik jadi 36,4. Normal ya, masih normal. Kemudian jam 17.49 ini waktu buka, saya mendapatkan hasil pemeriksaan 35,7. Nah, dari siang ke malam pastinya turun kan ya, kan malam cenderung lebih dingin. Siang apalagi siangnya jam 12 loh, jam 12.14 turun dari suhu lingkungan pasti turun ya, dari jam 12 sampai jam 12 ke sekitaran jam 6 pasti turun ya. Nah, hasil yang didapatkan suhu tubuh saya juga turun dari 36,4 ke 35,7. Nah, turun kan ya. Jadi ya relatif normal. Soalnya dari jam 12.14 saya selesai kuliah ke jam 17.49 itu saya nggak ngapa-ngapain. Sore saya cuma ngabuburit, cari takjil. Nah, itu tubuh saya kena angin kan, ya otomatis bisa juga menyebabkan suhu tubuh saya turun. Nah, aktivitas saya nggak berlebihan, suhu tubuhnya juga jam segitu juga dari jam 12 ke jam 6 juga relatifnya turun, normal juga. Nah, jadi suhu yang saya dapatkan normal ya, turun dari 36,4 ke 35,7. Oke, selanjutnya pemeriksaan jam 19.55 setelah tarawih. Nah, ini suhu saya naik dari 35,7 jadi 36,1. Loh, kok naik? Kan semakin malam. Nah, gini. Jadi ceritanya tuh saya habis tarawih. Nah, di masjid tuh nggak ada kipasnya mati. Otomatis kan pakai mukena, rame banyak orang. Otomatis kan gerah, keringat keluar kemana-mana. Nah, itu juga bisa menyebabkan suhu tubuh saya naik. Jadi 36,1. Pasti teman-teman nggak jarang kan kalau yang biasanya tarawih terus ya Allah sungu. Kalau bahasa saya sungu. Nah, itu. Nah, jadi bisa menyebabkan suhu tubuh saya naik, dan naiknya juga stabil jadi normal ya, dari 35,7 ke 36,1. Oke, selanjutnya yaitu pemeriksaan terakhir di jam 1 lebih 20 menit.
Nah ini nih, naik suhu tubuh saya. Padahal kan dini hari loh. Dini hari, kenapa kok malah naik? Padahal dini hari kan biasanya dingin. Apalagi saya nggak melakukan aktivitas fisik apa-apa. Biasanya kalau jam 1 lebih 20 berarti kan bangun tidur gitu kan ya. Mungkin teman-teman mikirnya gitu kan ya. Tapi di sini saya dari habis tarawih ke jam 1 lebih 20 itu saya nggak tidur. Jadi ya tubuh saya nggak serileks itu gitu. Jadi untuk mendapatkan suhu tubuh yang naik dari sebelumnya itu masih normal gitu. Soalnya ya saya itu tadi faktor pertamanya saya nggak tidur. Terus lagi faktor selanjutnya yaitu saya itu kondisi lingkungannya itu lagi mendung. Kayak kedengeran suara geluduk. Apa ya geluduk itu? Bahasa Indonesianya. Ya udahlah. Pokoknya kayak gitu. Kalau bahasa saya geluduk. Geluduk. Nah, itu eh kalau mau hujan kan biasanya kan mungkin teman-teman tahu kalau mau hujan gerah banget. Nah, itu dia yang bisa menyebabkan suhu tubuh saya naik dari 36,1 sampai jadi 36,4. Masih relatif normal kan ya, naiknya cuma 0,3. Oke. Jadi gimana teman-teman? Bisa diambil kesimpulan bahwasannya suhu tubuh saya naik turunnya alhamdulillah normal. Ya karena itu tadi dipengaruhi beberapa faktor, yaitu ada faktor suhu lingkungan di sekitar saya, kemudian faktor aktivitas yang saya lakukan. Jadi eh, kita stres apa enggak? Maksudnya kondisi psikologi kita itu juga bisa menyebabkan eh, bisa juga mempengaruhi suhu tubuh kita loh. Jadi kalau sama kita banyak tugas otomatis kan stres banget gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan suhu tubuh kita tinggi. Beda lagi kalau kita cuman relax ya seperti tadi. Kalau cuma tidur-tiduran kan suhu tubuhnya rendah relatifnya. Nah, kalau kalau apa? Kalau kalau stres kerjain tugasnya banyak banget. Kuliah dari pagi sampai sore, dari pagi sampai siang. Nah, itu juga beda lagi. Hasil yang kita dapatkan relatif lebih tinggi daripada yang nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, untuk keseluruhan suhu tubuh saya relatif normal, alhamdulillah. Ranknya masih yang terendah kita dapatkan yaitu 35,4 yang terendah. Kemudian yang tertinggi ada 36,4. Oke, yang terendah 35,4, yang tertinggi 36,4. Oke, normal ya teman-teman, alhamdulillah. Oke, jadi itu tadi hasil analisa dan kesimpulan terkait dengan pemeriksaan suhu tubuh saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman juga bisa koreksi di kolom komentar. Mungkin bisa, Zulfa ini kalau kayak gini berarti gini. Maksudnya kalau suhu tubuhnya gini, terus keadaan kamu gini berarti gini. Nah, teman-teman bisa, boleh banget 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 buat koreksi di kolom komentar. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di dua tugas saya berikutnya. Belum saya kerjakan. Semangat ya semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.